Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya Geviranti Chandra. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya mengembangkan tentang transformasi konflik dan manajemen konflik. Saya harap kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya, walaupun masih di rumah aja. Oke. Ya, isi presentasi saya adalah latar belakang, transformasi konflik, manajemen konflik, proses dan penanganan konflik. Latar belakang. Sosiologi konflik berkembang melalui tokoh-tokoh sosiologi kontemporer seperti Ralph Dahrendorf, Louis Kosser, John Bates, dan Paul Wern, dan lain sebagainya. Ya, mazhab sosiologi konflik ada 4. Yang pertama tuh positivis. Kunci analisanya adalah melihat dinamika dan pergeseran kelembagaan dari struktur sosial, konflik, perebutan wewenang. Lalu ada humanis. Kunci analisisnya adalah simbol dalam tindakan, makna subjektif dan kesalahpahaman makna, wacana atau bahasa, dialektif, kenyataan sosial. Lalu ada kritis. Kunci analisanya adalah dominasi kekuasaan, posisi dalam struktural sosial, eksistensi ruang publik dan masyarakat sipil. Lalu yang terakhir ada elektik. Kunci analisisnya adalah dominasi wacana dan kepentingan elit kekuasaan, pemaknaan dan gerakan sosial, eksistensi ruang publik, dan dialektika wacana. Oke, jadi dalam transformasi konflik itu berawal dari manajemen konflik ya. Manajemen konflik itu awalnya pada tahun 50-an. Pencetusnya tuh Louis Kosser tentang tata kelola konflik. Manajemen konflik ini merupakan upaya untuk menekan kekerasan dalam konflik sehingga para aktor bisa menciptakan tindakan pemecahan masalah. Biasanya manajemen konflik ini terkadang membutuhkan orang ketiga ya. Oke, selanjutnya ada resolusi konflik. Resolusi konflik ini mulai diketahui mulai berkembang tuh pada tahun 80-an, muncul setelah manajemen konflik. Resolusi konflik itu merupakan upaya intervensi untuk menawarkan alternatif penyelesaian konflik. Oke, selanjutnya adalah transformasi konflik. Transformasi konflik ini apa? Transformasi konflik ini merupakan penyempurnaan dari manajemen konflik dan resolusi konflik. Akan tetapi, bisa sewaktu-waktu 3 hal ini berjalan bersamaan, dari manajemen konflik terlebih dahulu, lalu resolusi konflik, lalu terakhir transformasi konflik. Mereka ini saling berkaitan, tidak mungkin tidak bisa dilepaskan antara satu sama lainnya. Pasti misalnya sudah melakukan manajemen konflik, lalu resolusi konflik, kemudian transformasi konflik, itu juga bisa juga dilakukan secara bersamaan gitu. Transformasi konflik itu merupakan penyempurnaan tadi. Ya, di sini mereka adalah upaya untuk menangani konflik dari akarnya. Akar konflik itu apa sih? Oke, akar konflik itu terdapat dari 2, yaitu ada akar kekerasan, konflik kultural dan struktural. Kalau kultural itu apa sih? Kultural itu melihat pada kebiasaan yang sudah menyebabkan berbagai tindakan individu muncul sebagai kekerasan. Lalu struktural itu apa? Struktural itu kekerasan yang muncul akibat dari keluarnya kebijakan negara atau otoritas yang menyebabkan masyarakat mengalami tekanan dalam bentuk misalnya ekonomi, sosial, psikologi, politik, dan lain sebagainya.
Oke, aktor-aktor konflik itu ada siapa saja sih? Jadi aktor-aktor konflik itu ada 4 ya. Yang pertama itu aktor konflik primer, secara langsung memperebutkan sumber daya. Lalu yang kedua tuh aktor konflik sekunder. Aktor konflik sekunder ini bisa saja tidak secara langsung berkonflik. Bisa saja juga aktor konflik sekunder itu adalah korban dari konflik itu. Oke, yang ketiga itu aktor konstruktif, adanya pihak ketiga yang mengintervensi. Lalu yang keempat itu aktor spoiler. Di sini itu bentuk dan siapa yang berkonflik itu tidaklah jelas gitu. Oke. Kita masuk ke manajemen konflik ya. Manajemen konflik merupakan mekanisme kelembagaan. Nilai, norma, aktor. Maksudnya tuh apa sih kelembagaan? Kelembagaan itu adalah nilai sosial, norma-norma sosial, dan aktor yang berada di dalamnya yang terus-menerus menjalankannya gitu. Manajemen konflik itu memiliki misi untuk mereduksi atau mengurangi dan pada level tertentu menghapuskan tindakan kekerasan, dan selanjutnya mendorong para aktor yang berkonflik itu untuk mencari penyelesaian dengan mekanisme seperti apa, dialog misalnya, atau negosiasi misalnya. Oke, lanjut. Menurut para ahli, Carpenter dan Kennedy berpendapat bahwa manajemen konflik atau manajer konflik bukan menghapus konflik, melainkan mengatasi perbedaan seproduktif mungkin. Teori manajemen konflik, tidak semua konflik tidak perlu diselesaikan, tetapi mempelajari bagaimana mengelola berbagai konflik dapat mengurangi eskalasi konflik kekerasan. Itu menurut Rubenstein. Lalu, konflik manajemen adalah proses tiap pihak, termasuk pihak ketiga, untuk menggunakan keahlian pengetahuan mereka untuk menciptakan strategi konflik yang tepat. Tujuan manajemen konflik itu ada 3. Yang pertama, mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi, sehingga dapat fokus pada visi dan misi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Oke, selanjutnya. Di manajemen konflik itu terdapat 2 ya. Yang pertama itu dalam bentuk kepentingan dan secara paksa mengintervensi dalam bentuk rekomendasi penyelesaian. Dari dimensi yang pertama ini, bisa saja manajemen konflik dilakukan tanpa aktor ketiga. Bisa saja aktor yang berada di dalamnya karena sudah terbiasa dalam nilai sosial, norma sosial, yang sudah terbiasa berdiskusi terbuka, bisa mereduksi kekerasan antar mereka sendiri, melakukan proses dialog terus-menerus sehingga mencapai penyelesaian tanpa kekerasan dan tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, peran dari organisasi yang memiliki kewenangan, baik itu organisasi dalam perusahaan maupun dalam pemetaan, untuk memberikan intervensi penyelesaian konflik seperti apa? Oke, proses manajemen konflik menurut Mineri. Sama halnya dengan tahap manajemen konflik, proses manajemen konflik perencanaan juga meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama, penerimaan terhadap keberadaan konflik. Itu bisa saja dihindari, ditekan, atau didiamkan saja. Yang kedua itu adalah klasifikasi karakteristik dan struktur konflik. Yang ketiga itu adalah evaluasi konflik. Jika bermanfaat, maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Lalu yang keempat, menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik, serta yang terakhir menentukan peran perencanaan sebagai pihak ketiga. Tipe manajemen konflik itu ada 6 ya. Yang pertama itu avoiding. Itu gaya seseorang atau organisasi yang cenderung untuk menghindari terjadinya konflik.
hal-hal yang sensitif dan potensial menimbulkan konflik sedapat mungkin dihindari sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka. Yang kedua, akomodasi. Gaya ini mengumpulkan dan mengakomodasi pendapat kepentingan pihak yang terlibat konflik. Selanjutnya, dicari jalan keluarnya dengan tetap mengutamakan kepentingan pihak lain atas dasar masukan yang diperoleh. Atas masukan-masukan yang diperoleh maksud saya. Yang ketiga, compressing. Merupakan gaya menyelesaikan konflik dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak yang berkonflik, sehingga kemudian menghasilkan solusi atas konflik yang sama-sama memuaskan, atau win solution atau lose solution gitulah. Oke, yang keempat itu competing. Artinya pihak-pihak yang berkonflik saling bersaing untuk memenangkan konflik dan pada akhirnya harus ada pihak yang dikorbankan. Kepentingan demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kuat atau yang lebih berkuasa. Kita bisa disebut sini win-lose solution. Yang kelima ada kolaborasi. Dengan cara ini, pihak-pihak yang saling bertentangan akan sama-sama memperoleh hasil yang memuaskan, karena mereka justru bekerja sama dengan sinergis dalam menyelesaikan persoalan, dengan tetap menghargai kepentingan pihak lain maksud saya. Singkatnya, kepentingan kedua pihak tercapai dengan win-win solution. Yang terakhir adalah konglomerasi. Cara ini menggunakan kelima style secara bersamaan. Oke, selanjutnya adalah strategi manajemen konflik ya. Itu ada 5. Yang pertama itu adalah pengenalan. Kita lihat. Pengenalan adalah tahap pertama, adalah mengenali permasalahan yang terjadi, siapa saja yang terlibat konflik dan bagaimana keadaan sekitar. Informasi ini digunakan sebagai informasi awal yang penting dalam manajemen konflik. Lalu yang kedua ada diagnosis. Tahap kedua adalah menganalisis penyebab konflik. Untuk mengimplementasikannya dibutuhkan metode yang benar dan telah teruji serta berfokus pada masalah utama dalam terjadinya konflik. Yang ketiga adalah menyepakati solusi selanjutnya. Organisasi bisa merumuskan solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Solusi yang ditentukan harus dikompromikan bersama dengan pihak yang berkonflik, dibantu pihak penengah. Selanjutnya, maka semua pihak melakukan kesepakatan bersama. Oke. Selanjutnya, ada yang keempat ada pelaksanaan. Pelaksanaan proses kesepakatan yang telah dibuat. Semua pihak yang terlibat dalam konflik harus menerima dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan menjadi poin penting bahwa kesepakatan yang telah dibuat tidak berpotensi menimbulkan konflik yang lain. Yang kelima adalah evaluasi. Mengevaluasi dan menilai apakah pelaksanaan kesepakatan tersebut berjalan dengan baik. Dengan melakukan evaluasi, maka organisasi dapat melakukan pendekatan alternatif untuk konflik lain yang berpotensi terulang. Ini adalah teknik penyelesaian konflik. Itu ada 7. Yang pertama itu persuasi. Adalah usaha mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsistensi dengan norma dan standar keadilan yang berlaku. Yang kedua itu adalah rujuk. Rujuk itu merupakan suatu proses pendekatan
dan hasrat untuk kerjasama dan menjalani hubungan yang lebih baik demi kepentingan bersama. Yang ketiga adalah penarikan diri. Penarikan diri itu suatu penyelesaian masalah dengan meminta salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua pihak tidak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas saling bergantung satu sama lain. Yang keempat itu ada namanya pemecahan masalah terpadu. Ini usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua belah pihak. Proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur, menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan alternatif pemecahan secara bersama dengan keuntungan yang berimbang bagi kedua belah pihak. Lalu ada tawar-menawar, suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak dengan saling mempertukarkan konsensi yang dapat diterima. Dalam cara ini dapat digunakan komunikasi tidak langsung tanpa mengemukakan janji secara eksplisit. Lalu ada pemaksaan dan penekanan. Cara ini memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. Akan tetapi lebih efektif bila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atas pihak lain. Apabila tidak terdapat perbedaan wewenang, dapat dipergunakan ancaman atau bentuk intimidasi lainnya. Cara ini sering kurang efektif sih, karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa. Yang terakhir adalah intervensi atau campur tangan pihak ketiga. Apabila pihak yang bersangkutan tidak bersedia berunding atau berusaha, kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat melibatkan dirinya dalam penyelesaian konflik ini. Tuh. Ini ada penyelesaian konflik oleh pihak ketiga. Yang pertama itu konsultasi, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Konsultasi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan dan tidak berusaha untuk menengahi. Ia menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak terganggu dan tidak berfungsi, sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang menjadi pokok sengketa. Lalu kedua itu ada arbitrasi. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua belah pihak dan berfungsi sebagai hakim yang mencari pemecahan mengikat. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua belah pihak ya secara bersamaan, tetapi dianggap lebih baik daripada terjadinya muncul perilaku saling agresif atau tindakan destruktif. Lalu yang ketiga adalah penengahan mediasi, menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah, serta melapangkan jalan untuk memecahkan masalah secara terpadu. Efektivitas penanganan tergantung juga pada bakat dan ciri perilaku mediator tersebut. Penyelesaian manajemen konflik itu terdapat dua ya, ada yudisial dan non-yudisial yang digunakan oleh negara kita. Yudisial itu menggunakan jalur hukum, dan non-yudisial itu tidak menggunakan jalur hukum, melainkan melakukan musyawarah, misalnya negosiasi atau lain sebagainya. Terima kasih presentasi saya kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komen. Kalau ada saran atau ada masukan, bisa dimasukkan juga, tulis di kolom komen. Mohon maaf bila saya masih banyak salah atau kekurangan dalam pembuatan presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.